Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 April tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah hidup penuh sukacita. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang ibu yang datang kepada saya dan dia berkeluh kesah kepada saya tentang penyakit yang dia derita dan tidak kunjung sembuh. Ya, jadi ibu ini mengaku kepada saya bahwa dia seringkali harus menderita sakit kepala. Sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh ya. Jadi bahkan dia sudah minum obat ini, minum obat itu ya. Dan juga pergi ke dokter ini, ke dokter itu, juga check up ke laboratorium ini, laboratorium itu, tapi tidak ada hasil yang positif, tidak ada hasil yang baik. Sakit kepalanya itu terus tidak sembuh-sembuh ya. Bahkan ibu ini sampai khawatir kalau dia ini menderita tumor otak ya, tapi ternyata hasil cek laboratorium sama sekali tidak ada tumor ya di otaknya. Jadi semuanya normal-normal saja ya, tidak ada masalah di dalam tubuhnya. Ya. Maka ibu ini pun menjadi bingung ya, sebenarnya penyakit saya ini penyakit apa ya, kok setiap hari menderita sakit kepala yang tidak kunjung sembuh ya. Dan tentu ini sangat merepotkan ibu ini. Apalagi dalam kaitannya dengan pekerjaan ya. Nah, tentu kalau setiap hari sakit kepala ya pasti bekerja menjadi tidak nyaman ya. Maka kemudian saya bertanya kepada ibu ini, apakah ibu di kantor punya seseorang ya, punya dendam ya, punya kebencian pada seseorang. Dan ibu ini pun kemudian terperanjat ya, dia terheran-heran lalu berkata kepada saya, "Loh, Romo kok tahu kalau saya ini di kantor punya musuh bebuyutan ya. Saya punya dendam pada seseorang, saya punya kebencian yang besar terhadap seseorang." Ya, dia tuh sesama karyawan, ya sesama pegawai di kantor, dan saya sangat sakit hati dengan dia karena dia pernah memfitnah saya di hadapan pimpinan perusahaan. Saya tidak bisa, apalagi dia juga tidak pernah minta maaf ya. Jadi saya benci sekali dengan dia. Saya dendam sekali dengan perbuatannya ya. Romo kok bisa tahu ya, kalau saya ini punya dendam dan kebencian pada sesama karyawan di kantor. Maka saya pun berkata kepada ibu ini, yaitu itu pengalaman saya sebagai seorang imam ya selama 16 tahun. Saya berkali-kali kedatangan orang yang punya masalah seperti ibu ini ya. Jadi dengan gejala-gejala yang sama ya. Beberapa ibu datang kepada saya ya, mengeluhkan hal yang sama ya, sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Ada beberapa bapak datang kepada saya mengeluh dadanya sakit ya, dadanya merasa nyeri, tidak sembuh-sembuh. Ada juga yang sakit pinggang nggak sembuh-sembuh ya, juga nyeri di lutut ya nggak sembuh-sembuh ya. Padahal hasil laboratorium normal, juga dokter mengatakan nggak ada penyakit apa-apa di dalam diri mereka ya, di dalam tubuh mereka. Nah, inilah yang kalau di dalam dunia medis yang disebut sebagai psikosomatis ya. Jadi penyakit-penyakit yang bukan disebabkan oleh virus dan bakteri, tetapi
disebabkan oleh kondisi stres dan depresi. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya hati-hati ya. Ini yang namanya stres, depresi itu ternyata bisa menyebabkan sakit penyakit di dalam tubuh kita ya. Ternyata mengundang bermacam-macam penyakit di dalam tubuh kita ya, termasuk ibu ini ya. Saya yakin sakit kepalanya itu yang tidak kunjung sembuh itu diakibatkan karena rasa benci dan rasa dendamnya kepada sesama karyawan di kantor. Maka saya pun mengajak ibu ini untuk segera mengampuni, memaafkan karyawan yang telah menyakiti hatinya ini ya, teman karyawan yang sudah mengecewakannya, menyakiti hatinya, melukai hatinya ini, supaya segera diampuni ya, apalagi pas momennya pada waktu itu pas masa Prapaskah ya, jadi menjelang perayaan Hari Raya Paskah. Jadi saya minta ibu itu dengan sungguh-sungguh untuk berusaha mengampuni, memaafkan orang yang dia benci, ya, orang yang kepadanya dia menaruh dendam itu. Ya. Meskipun ya orang itu sendiri tidak merasa bersalah, ya. Jadi ibu ini mengatakan, teman karyawan saya itu nggak pernah minta maaf, Romo. Dan sepertinya dia tidak merasa bersalah telah memfitnah saya di hadapan pimpinan perusahaan. Ya. Tetapi saya bilang, nggak usah pusing dengan itu, jangan pedulikan ya. Entah dia minta maaf atau tidak, itu tidak penting ya. Yang penting sekarang kepentingan ibu sendiri. Kalau ibu mau sehat, ibu mau sembuh, ampuni. Maafkan dia secara sepihak ya, meskipun dia nggak merasa bersalah, nggak masalah ya. Ampuni saja, maafkan dengan ikhlas dan lupakan semua kesalahannya di masa lalu ya. Dan rupanya ibu ini mau mendengarkan nasihat saya ya. Nah, tentu dia berjuang luar biasa ya, berjuang luar biasa dengan banyak merenung, dengan banyak berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan, dan akhirnya dia bisa mengampuni dan memaafkan teman karyawan yang telah melukai hatinya itu. Dan sungguh luar biasa menurut penuturan ibu itu, setelah dia berhasil mengampuni teman karyawan yang telah melukai hatinya itu, pelan-pelan ya, jadi setahap demi setahap rasa sakit di kepalanya itu berkurang ya, pelan-pelan berkurang, dan sekarang dia tidak lagi menderita sakit kepala yang berkepanjangan itu, dan sudah sembuh ya, sudah sembuh normal, dan tentu dia sangat bersyukur ya, karena itu bisa membuat dia melakukan segala aktivitasnya dengan nyaman ya, dengan baik ya, terutama aktivitasnya bekerja di perusahaan di mana dia bekerja ya. Dan inilah ibu bapak saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mujizat pasti akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh mau taat pada kehendak Tuhan ya. Tentu saja kita pasti tahulah ya, jadi mana di antara dua ini yang kehendak Tuhan, membenci atau memaafkan ya, kita pasti tahu. Yang dikehendaki Tuhan pasti memaafkan ya, nggak mungkin Tuhan menghendaki kita membenci sesama, itu nggak mungkin ya, pasti memaafkan, mengampuni ya. Dan kalau kita mau menjalankan ini, maka pasti terjadi mujizat, pasti terjadi rahmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, menurut Injil yang kita
baca pada perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus sudah menegaskan bahwa Allah Bapa telah memberi dia kuasa, kuasa sebagai anak Allah. Dan barang siapa taat kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, mentaati semua kehendaknya, dia pasti akan mendapatkan rahmat. Tetapi barang siapa tidak taat terhadap kehendak anak Allah, ya, kehendak Tuhan Yesus Kristus, ya pasti murka Allah akan ada padanya. Ya, maka seperti yang saya katakan tadi, kita pasti tahu mana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, ya. Dendam atau mengampuni, membenci atau memaafkan, kita pasti sudah tahu, ya. Yang dikehendaki Tuhan Yesus pasti adalah mengampuni dan memaafkan, ya. Tidak pernah Tuhan Yesus menghendaki kita untuk membenci dan dendam kepada orang lain. Maka Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di masa Prapaskah di masa Paskah, ya, kita sudah merayakan Paskah yang luar biasa, ya. Tuhan Yesus sudah mau menderita sengsara dan bahkan wafat di kayu salib, lalu mengalami kebangkitan, ya. Kita semua sudah diselamatkan, maka marilah sebagai wujud dari rasa sukacita kita akan karya keselamatan Allah, mari kita berusaha untuk selalu mentaati, ya, selalu mematuhi apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita jalankan dalam kehidupan ini. Dan percayalah, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau taat dan mematuhi apa yang Dia kehendaki, maka mujizat pasti akan terjadi di dalam diri kita. Tuhan memberkati.